wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah diundang ke acara ini untuk sharing sharing beasiswa kuliah di Hungari. Jadi tadi setelah Mas bacain CV saya ya, jadi sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah kuliah di Indonesia, lalu saya kuliah di Amerika, lalu yang terakhir saya kuliah di Hungaria, mengambil S2 di bidang International Economy and Business. Tapi karena mungkin hari ini akan fokusnya lebih ke Hungaria. Iya. Jadi mungkin flashback sedikit, perkenalan sedikit kenapa saya kuliah di Hungaria. Jadi dulu pas saya kuliah di Amerika, kita punya program summer course ke Hungari, ke kampus aku. Waktu itu saya tidak ikut ya ke sana karena kebetulan saat summer itu ada internships, jadi saya nggak ke sana. Tapi beberapa teman yang pergi berangkat ke sana untuk summer course cerita mengenai banyak hal baik mengenai Hungaria, baik dari pendidikannya, baik dari teman-temannya, karena lokasi Hungaria ini yang di Central Europe, jadi banyak teman-teman nanti akan banyak ketemu dari teman-teman dari berbagai negara, khususnya di Eropa ya, ada yang dari Inggris misalnya kayak lalu ada yang dari Prancis, ada yang dari Eropa Timur juga, Rusia, bahkan beberapa negara dari Asia juga. Oke. Mungkin pertama kenapa Hungaria? Oh ya, ini sedikit cerita juga ini. Jadi PPT yang kita pakai dulu untuk presentasi saat acara ulang tahun EU. Jadi ulang tahun EU itu mereka buat acara webinar di Indonesia. Jadi ada webinar dari masing-masing kedutaan besar tuh bikin webinar dengan salah satu mahasiswa atau alumni mengenai bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa ke negaranya masing-masing. Terus atas izin dari kedutaan besarnya saya pakai lagi ya ini karena menurut saya lengkap materinya. Jadi kenapa ini sedikit informasi mengenai Hungaria. Jadi ya Hungaria ekosistem pendidikannya, ekosistem tempat tinggalnya memang baik di sana. Lalu yang penting juga adalah affordable living cost. Jadi kalau teman-teman compare dengan Indonesia, khusus Jakarta, nggak beda jauh ya biayanya. Biaya hidupnya, biaya hidup itu termasuk makanan, rental apartment dan lain ya. Official language-nya Hungarian, tapi di sekolah kita menggunakan bahasa Inggris. Terus juga masyarakat di sana ya sebagian besar bisa berbahasa Inggris, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Lalu teman-teman tahu Budapest ya? Mas tahu Budapest nggak Mas? Tahu kan? Atau Mbak Keza tahu Budapest ibu kotanya? Itu salah satu kota yang best tourism destinations ya. Jadi sering di film-film sih ya. Betul. Jadi kebetulan saya kuliah di Corvinus University of Budapest, jadi lokasi Budapest. Jadi ya di samping kuliah teman-teman punya banyak kesempatan ya untuk hang around, jalan-jalan, karena di sana banyak tempat-tempat bagus. Nah yang itu ya, it's a great place to discover one of the 15 most popular tourist destinations in the world. Terus yang tadi ya, jadi sedikit compare ya mungkin dari teman-teman internasional dari kuliah di Amerika sama di Hungari. Mungkin kalau di Amerika memang banyak ya, masih banyak mahasiswa internasionalnya, national studentnya banyak. Tapi kebanyakan mungkin dari negara-negara yang teman-teman udah tahu, mungkin kayak China, Jepang, Jerman, Inggris. Nah di Hungari ini teman-teman juga bisa berkesempatan kenalan dengan teman-teman yang dari negara-negara yang mungkin teman-teman belum pernah kebayang sebelumnya ketemu. Kayak ada teman dari Mongolia, terus dari negara-negara Afrika juga, terus dari Kazakhstan, Uzbekistan, terus gitu. Terus juga Hungary itu is a hub for big international companies dan startups. Terus ya ini ya yang tadi aku bilang,
ini di luar ini ya, di luar edukasi, ini teman-teman saat saat poin 2 poin 3. Nah, yang poin 1 ini saat teman-teman nanti kuliah di sana jangan khawatir, karena setelah teman-teman dapat beasiswa dan kuliah di sana, sebelum berangkat teman-teman akan pasangkan dengan mentor. Jadi ini part of the program ya, karena program ini program beasiswa ini adalah program beasiswa kerjasama antara pemerintah Hungari dengan pemerintah Indonesia. Jadi nanti teman-teman di sana akan sebelum berangkat akan dipasangkan dengan mentor. Jadi mentornya nanti yang akan membantu teman-teman preparation, adaptation dan lain-lain. Dan juga kebetulan sebelum saya selesai kuliah, saya aktif di PPI Hongaria sebagai wakil ketua PPI, dan setiap PPI punya program untuk PPI Hongaria punya program untuk mentoring juga. Jadi teman-teman nanti akan dibantu oleh teman-teman dari PPI, ini juga akan dibantu oleh mentor dari program beasiswa ini. Iya, mungkin ini sedikit mengenai Hungaria juga. Hungaria itu terkenal sebagai negara penemu. Jadi helikopter salah satu penemunya adalah Hungaria. Ballpoint pen juga, vitamin C juga. Mungkin yang paling current adalah Rubik's Cube ya. Itu juga penemunya adalah orang Hungaria. Ya, ini mengenai structure of Hungarian higher educations. Jadi ini common ya di Australia, setauku ya. Kalau di Amerika pasti sama, setauku di Australia juga dan UK juga mungkin sama ya. Jadi ada 2 semester, autumn semester sama spring semester, dan bachelor 3 sampai 4,5 tahun, S2 1,5 tahun sampai 2 tahun, lalu S3 sekitar 3 sampai 4 tahun. 4 tahun lah biasanya. Seperti itu. Dan mungkin nanti ada di slide-nya. Nah, ini mungkin yang paling essential ya, scholarships. Jadi dimulai tahun 2017, pemerintah Hongaria mempunyai MOU dengan pemerintah Indonesia melalui DIKTI. Jadi setiap tahun, mulai tahun 2017 sampai 2019, Indonesia mendapatkan kuota 50 orang untuk berangkat ke Hongaria, full scholarships untuk program S2 dan S3. Everything dibayarkan ya oleh pemerintah Hongaria, kecuali tiket pesawat. Jadi kita dapat biaya untuk kuliah gratis, terus ada biaya insurance ditanggung juga, biaya tinggal, living cost juga ditanggung juga. Itu yang melalui program Stipendium Hungarikum program. Lalu juga nanti ada bilateral scholarship program. Jadi sebenarnya beberapa kampus di Hongaria ini sudah memiliki kerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia, salah satunya Atmajaya. Lalu nanti detailnya ada di slide selanjutnya ya. Lalu ada beasiswa Erasmus Plus juga. Jadi kalau beasiswa Erasmus Plus ini adalah beasiswa dari EU, dari Uni Eropa. Jadi biasanya beasiswa Erasmus ini kita sekolah master 2 tahun dan kita sekolahnya di 3 universitas yang berbeda, di negara yang berbeda. Jadi misalnya semester 1 di Italia, semester 2 di Jerman, semester 3 di Hongaria. Kayak gitu. Tapi nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di Erasmus Plus website. Untuk sesi kali ini aku fokusnya akan di Stipendium Hungarikum program. Ya, ini yang tadi aku cerita. Jadi ada kerjasama ya antara pemerintah Hungari dan pemerintah Indonesia. Oh iya, dan alhamdulillah mulai tahun ini dan tahun depan kuotanya meningkat menjadi 100. Menjadi 100 mahasiswa yang menerima beasiswa. Dan ada S1. Jadi S1, S2, dan S3. Kuotanya 100 orang. Untuk pembagiannya kita nggak tahu ya. Bachelor berapa, master berapa, atau doktor berapa. Ya, ini yang mereka
berikan ya detail breakdown dari beasiswanya. Mungkin teman-teman agak kaget ya, bachelor master dapat 130 euro per bulan. Emang cukup segitu. Alhamdulillahnya untuk tahun pertama kita memang tinggal di dorm, jadi sudah pasti cukup untuk tahun pertama. Kita diberikan dorm secara gratis, jadi 130 biayanya itu 130 euro untuk dorm, dan 130 euro lagi untuk biaya hidup ya, untuk makan dan lain-lain. Kalau terkait dengan biaya kuliah dan insurance itu sudah ditanggung di luar dari itu. Iya, ini aplikasi prosesnya ya. Aplikasi prosesnya sebenarnya standar sama dengan beasiswa lain. Jadi teman-teman harus buat CV, motivation letter, terus lalu transkrip pendidikan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau kuliah S2, tentunya transkrip pendidikan S1-nya, lalu statement for applications, medical certificate, copy of passport atau ID, dan lain-lain. Nah, ini biasanya timeline-nya mereka buka dari Januari 2015 Januari ya, awal tahun. Lalu pengumumannya kira-kira di middle of June ya, pengumuman hasilnya. Lanjut dulu kali ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat aplikasinya di apply.stipendiumharikum.hu. Jadi nanti teman-teman buka websitenya, nanti teman-teman akan dapat informasi yang lengkap mengenai pendidikan di Maria. Oke, sekarang kita bicara sedikit ya mengenai masih ada waktunya, Mas? Masih, Kak, masih. Oke. Mengenai aplikasi proses ya. Yang pertama CV. Teman-teman sudah kita stop screen aja ya. Teman-teman udah common belum, udah umum belum mengenai CV kurikulum vitae. Jadi ya isinya nama teman-teman, terus pengalaman teman-teman, itu mungkin bisa dibilang ini kali ya, dokumen yang berisikan informasi-informasi mengenai teman-teman, dan ini akan menjadi dalam tanda kutip jualan teman-teman ya kepada pemberi beasiswa. Jadi harus stand out di situ. Teman-teman masukkan achievement apa yang teman-teman dapatkan. Misalnya pernah ikut ini, pernah ikut itu, terus pernah intern di mana, atau pernah kerja sebelumnya. Itu teman-teman masukkan di situ. Terus motivation letter ya. Jadi untuk CV mungkin maksimal menurutku 2 ya. 2 halaman. 1 halaman bagus, lebih bagus 2 halaman kalau memang banyak 2 halaman ya maksimal. Karena nanti juga pemberi beasiswa juga akan males ya bacanya kalau teman-teman punya CV 10 halaman atau 9 halaman, dan pastikan CV-nya jangan kecil tulisannya yang mudah dibaca. Lalu motivation letter itu juga ya teman-teman, jadi buat dulu aku 2 halaman motivation letter. Jadi kalau teman-teman nanti buat motivation letter, tentuin juga apa sih isinya. Yang pasti kan basis dari isinya itu adalah CV teman-teman pernah kerja di mana, terus teman-teman ceritakan di situ achievement apa yang teman-teman lakukan saat teman-teman kerja di company A atau internship di company A, atau saat teman-teman kuliah aktif di mana, terus pernah ikut apa, didetailkan di situ. Lalu juga setelah itu
jelaskan kenapa teman-teman mau kuliah di situ dan kenapa teman-teman cocok untuk kuliah di situ. Mungkin kalau aku bisa gambarin sedikit ya, aku selalu sampaikan bahwa beasiswa itu seperti kalian itu mencari pasangan ya. Jadi kalian harus tahu value apa yang kalian punya, dan kalian harus tahu kenapa kalian cocok dengan pasangan Anda, dan kenapa pasangan Anda juga cocok buat kamu gitu loh. Jadi intinya you have to know yourself. Kamu harus tahu value apa yang kamu punya, tujuan kamu apa, dan kamu juga harus tahu kenapa pasangan kamu itu dalam konteksnya dalam universitas bisa cocok dengan kamu dan bisa misalnya bisa memberikan edukasi yang baik sehingga kamu bisa achieve goal atau target yang kamu tuliskan di motivation letter itu. Gitu. Terus ketika aku selanjutnya ini ya, recommendation letter ya. Jadi kenapa teman-teman penting networking itu penting, kenapa teman-teman penting aktif di organisasi ya, salah satunya itu adalah nanti akan kepake banget nih di recommendation letter, karena recommendation letter ini bukan orang sembarangan yang nulis, pasti orang yang know yourself, orang yang tahu luar dalam kamu ya. Jadi mungkin kepala organisasi BEM misalnya bisa nulis untuk kamu mengenai mengapa kamu cocok di bidang scholarship ini. Terus employer kamu, bos kamu dulu di kantor atau pas lagi intern, itu juga cocok untuk dijadikan yang memberikan letter. Lalu juga dosen kamu. Kalau dosen itu biasanya kalau S2 biasanya yang kita mintain recommendation letter adalah dosen pembimbing ya, karena dia mungkin yang bisa dibilang paling dekat kali dosen pembimbing, karena tesis kan agak lama prosesnya dan back and forth, pasti dia tahu detail lah dan insya Allah mau menulis mengenai kamu. Terus tadi apa lagi ya? Medical certificate itu sama ya kayak PDP atau PDP, jadi ya kalian datang ke rumah sakit lalu minta medical certificate bahwa kamu bebas dari beberapa penyakit gitu.